terkait kronologi lengkap aksi brutal 15 warga negara China, di mana aksi brutal melibatkan warga negara asing WNA yang terjadi di kawasan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri PT SRM Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kemarin. Sebanyak 15 warga negara China diduga menyerang petugas pengamanan dan anggota TNI serta merusak kendaraan perusahaan Tribuners. Dalam insiden ini, 5 anggota TNI dilaporkan menjadi korban penyerangan. Dan selain itu, 1 unit mobil dan 1 sepeda motor punyaan PT SRM ini juga mengalami kerusakan berat. Kemudian para pelaku ini disebut juga membawa senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum. Sementara itu, Chief Security PT SRM sendiri, Imran Kurniawan, adanya kejadian ini. Dia juga mengatakan peristiwa ini terjadi di Desa Penguatan Batu, Kecamatan Tumbang Putih, Kabupaten Ketapang, minggu kemarin 14 Desember 2025, sekitar pukul 3 lebih 40 menit sore hari. Imran dia menjelaskan kejadian ini bahwa sekitar pukul 3:30 sore hari saat anggota pengamanan sipil PTSSM sendiri sedang melaksanakan tugas jaga. Sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat atau sekitar 300 meter dari pintu masuk PTSRM ini, anggota pengamanan dan TNI mendapati 4 warga negara asing yang diduga menerbangkan drone. Menurut Imran sendiri, para WNA langsung melakukan penyerangan terhadap 6 orang yang melakukan pengejaran menggunakan senjata tajam. Karena kalah jumlah dan untuk menghindari benturan, anggota pengamanan dan TNI memilih berlari kembali ke area perusahaan. Kejadian ini terjadi setelah pihaknya mengejar pilot atau orang yang menerbangkan drone, dan motif menerbangkan drone atau penyerangan ini belum diketahui. Tapi akibat kejadian ini, Tribuners PT SRM mengalami kerusakan berat pada 1 unit mobil dan 1 sepeda motor milik perusahaan. Kapolsek Tumbang Titi Ibtu Made Adiana membenarkan adanya insiden tersebut, dan dia juga mengatakan hingga saat ini pihak PT SRM sendiri belum membuat laporan resmi ke kepolisian. TNI AD juga mengungkap kronologi penyerangan yang dilakukan oleh 15 warga negara asing WNA asal China terhadap 4 anggota Batalion Zipur 6 SD di Ketapang, Kalimantan Barat. Kapendam 12 Tanjung Purah Kolonel Infanteri Eko Wardono menyebut insiden ini terjadi pada minggu kemarin 14 Desember 2025 di PTSRM, di mana saat itu sedang dilaksanakan latihan dalam satuan. Eko menjelaskan ketika itu anggota yang sedang latihan mendapatkan informasi dari pihak keamanan jika terlihat drone terbang di seputaran area latihan. Dia mengatakan saat itu anggota berupaya meminta keterangan dari keempat warga negara asing terkait alasan penerbangan drone tersebut. Akan tetapi, Eko menyebut secara tiba-tiba muncul 11 warga negara asing lainnya dan langsung menyerang anggota dengan senjata tajam, airsoft gun, bahkan alat setrum juga, Tribuners. Eko menjelaskan dengan kondisi yang tidak seimbang ini atau kalah jumlah, anggota tersebut langsung kembali ke area perusahaan untuk menghindari kemungkinan terburuk. Dia memastikan dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota TNI, dan motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami, tapi kerugian material akibat penyerangan ini berupa kerusakan berat pada 1 unit mobil perusahaan, kemudian 1 unit sepeda motor Vario milik karyawan PT SRM sendiri. Sementara Chief Security PT SRM Imran Kurniawan mengatakan bahwa peristiwa ini bermula di pukul 4:30 waktu Indonesia Barat saat anggota pengamanan sipil PT SRM sedang melaksanakan tugas jaga. Di situ terlihat ada aktivitas penerbangan moda nirawak atau drone di sekitar area PT SRM oleh warga negara China. Kemudian pukul 3:40, sekitar 300 meter dari pintu PT SRM sendiri, anggota pengamanan perusahaan ini bersama anggota TNI langsung menemui 4 WNA yang menerbangkan drone. Dan saat anggota pengamanan anggota TNI turun dari kendaraan, tiba-tiba datang 11 warga negara China lainnya. Mereka membawa 4 bilah senjata tajam, kemudian airsoft gun, dan alat setrum juga. Dan Kapolsek Tumbang Titi Ibtu Madadiana membenarkan peristiwa ini dan dia menyatakan situasi sudah kembali kondusif.
Kasus penyerangan oleh warga negara asing asal China terhadap satu warga sipil dan 5 anggota TNI di area dekat perusahaan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri PT SRM di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini masih didalami. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait dan berdasarkan informasi dari rekan redaksi kami di lapangan, penyerangan ini awalnya bermula dari dugaan kelancangan 4 warga negara China menerbangkan drone di atas area PT SRM. Minggu 14 Desember 2025 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, warga sipil yang menjadi anggota pengamanan di PT SRM atas nama Iwan sedang melaksanakan tugas jaga. Iwan kemudian melihat ada aktivitas penerbangan drone di sekitar PT SRM Tribuners. Iwan pun langsung melakukan pengejaran ke titik pilot drone tersebut. Dan saat bersamaan, ada 5 anggota TNI di lokasi dekat pos jaga. Dan 5 anggota TNI ini memang sedang dalam kegiatan latihan dalam satuan atau LDS di PT SRM. 5 anggota TNI ini ikut melakukan pengejaran tanpa pembekalan senjata alias tangan kosong bersama Iwan. Mereka menggunakan satu mobil milik perusahaan dan sepeda motor milik karyawan PT SRM. Kemudian, di pukul 3:40 waktu Indonesia Barat, sekitar 300 meter dari pintu PT SRM, Iwan dan anggota TNI ini mendapati 4 orang warga negara China. Salah satu dari mereka sedang menerbangkan drone, dan saat Iwan dan TNI turun dari kendaraan, tiba-tiba datang 11 warga negara China lainnya. Mereka ini terlihat membawa 4 bilah senjata tajam dan airsoft gun, serta membawa alat setrum. Para warga negara China ini langsung melakukan penyerangan terhadap 6 anggota menggunakan senjata tajam. Mobil dan motor yang digunakan turut dirusak dikarenakan kalah jumlah juga dan menghindari benturan. Iwan dan anggota TNI langsung mundur berlari menuju area perusahaan. Akibat kejadian ini, pihak perusahaan mengalami kerugian berupa kerusakan berat pada mobil dan sepeda motor milik PT SRM. Satu senjata tajam milik warga negara China juga bisa diamankan oleh anggota pengamanan. Begitu juga kendaraan yang dirusak turut diamankan sebagai barang bukti. Nah, pihak perusahaan kemudian menghubungi pihak Polsek Tumbang Titi. Tak lama, ada anggota Polsek yang datang untuk mendalami kejadian tersebut. Dan hingga saat ini belum diketahui motif dari penerbangan drone dan penyerangan ini Tribuners. Dan Kapolsek Tumbang Titi Ibtu Mada Adiana juga membenarkan adanya kejadian ini. Dia mengatakan pihak PT SRM belum membuat laporan secara resmi. Meski demikian, situasi saat ini sudah kondusif, tapi terkait laporan dia menyebut PT SRM terkonfirmasi masih berkoordinasi dengan tim pengacara untuk proses selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.